Oke baik, perkenalkan nama saya Frisco Monde. Di sini saya akan menjabarkan mengenai apa itu uji proporsi. Nah, untuk uji proporsi pengertiannya adalah metode tes statistik yang digunakan untuk menguji apakah proporsi atau perbandingan sampel berbeda secara signifikan dari proporsi populasi yang diketahui atau proporsi lain. Nah, untuk jenis uji proporsi itu ada dua jenis, yaitu yang pertama ada uji proporsi satu populasi dan uji proporsi dua populasi. Untuk satu populasi, uji hipotesis mengenai proporsi yang diperlukan di banyak bidang. Seperti contoh, politikus ingin mengetahui berapa proporsi pemilih pada partainya pada pemilihan mendatang. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Kemudian, untuk uji proporsi dua populasi, seringkali kita berhadapan dengan masalah yang mengharuskan kita menguji hipotesional bahwa dua proporsi adalah sama. Nah, H0 sama dengan P1 sama dengan P2 atau sama dengan P, atau P1 kurang P2 sama dengan 0. Nah, dari hipotesis 0 tersebut kita bisa menentukan hipotesis alternatif lainnya, seperti P1 lebih dari P2 atau P1 kurang P2 lebih dari 0, atau H1 P1 kurang P2 atau P1 tidak sama dengan P2. Nah, statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis proporsi dua populasi menggunakan distribusi set, di mana dirumuskan sebagai berikut. Untuk rumusnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya kita masuk dalam syarat uji proporsi. Nah, ada 4 syarat. Yang pertama, data sampel harus bersifat binominal, yaitu hanya dua kemungkinan hasil, misalnya sukses atau gagal, ya atau tidak. Sampel harus independen, berarti bahwa nilai satu data point tidak boleh mempengaruhi nilai data point lainnya. Kemudian, data yang digunakan dalam uji hipotesis harus dikumpulkan melalui metode random sampling. Keempat, data yang digunakan dalam uji hipotesis harus berupa data nominal. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, harus formulasikan hipotesis. Contohnya, hipotesis 0, proporsi sampel dengan proporsi populasi atau proporsi lain. Yang kedua, hitung statistik uji Z, yaitu dengan cara dihitung dengan rumus yang berbeda dengan uji Z satu proporsi dan uji Z dua proporsi. Kemudian yang ketiga, tentukan nilai P. Nilai P di sini untuk probabilitas mendapatkan nilai statistik uji Z yang sama, ekstrim atau lebih ekstrim dari yang diamati, dengan asumsi H0 benar. Nilai P dapat dihitung menggunakan tablet distribusi normal, standar atau perangkat lunak statistik. Nah, untuk buat keputusan dan kesimpulan ada dua. Jika nilai P kurang dari sama dengan alfa, tingkat signifikannya, tolak H0 dan terima HA. Yang kedua, jika nilai P lebih besar dari A atau alfa, maka gagal menolak H0. Ini berarti tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa proporsi sampel berbeda secara signifikan dari proporsi populasi P0 atau proporsi lain P1. Nah, untuk contoh soalnya bisa dilihat di sini. Diperkirakan lebih dari 20% proporsi SMP memiliki nilai evaluasi tengah semester di atas 75. Untuk membuktikan, diambil sebuah data dengan 30 siswa berikut. Untuk datanya bisa dilihat di sini, ada siswa, dan nilai. Nah, jika data tersebut diuji secara signifikan 5%, maka kesimpulan apa yang diambil berdasarkan uji tersebut? Nah, untuk penyelesaian secara manualnya ada beberapa step. Yang pertama itu ada step 1, hipotesis H0 sama dengan P kurang dari 0,20 dan H1 P lebih dari 0,20. Nah, untuk step 2-nya tara signifikan dan set table. Untuk A-nya 5% yaitu 0,05, baru set table target signifikannya 5% atau two-tailed 1,96. Kemudian step 3 uji statistik. Dimasukkan rumusnya, kemudian data yang telah didapat dimasukkan, yaitu 0,40 kurang 0,20 dibahagi dengan akar 0,20 dalam kurung 1 kurang 0,20 bahagi 30, didapatkanlah 3,89. Nah, step keempat keputusan, karena nilai set hitung 3,89 lebih besar dari set table yaitu 1,96, maka H0 ditolak. Kesimpulannya bahwa terdapat proporsi siswa SMP yang memiliki nilai evaluasi tengah semester di atas 75 lebih dari 20%. Terdapat cukup bukti untuk H0 ditolak. Oke, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai penyelesaian menggunakan SPSS mengenai uji proporsi. Tadi sudah dijelaskan mengenai cara manualnya, sekarang menggunakan cara SPSS. Nah, di sini data yang saya ambil dari contoh soalnya saya sudah masukkan dalam kolom sampai pada 30. Selanjutnya tekan analisis, kemudian cari non-parametric test, selanjutnya tekan legasi dialogs, kemudian pilih yang binomial. Selanjutnya
Untuk variabel tes ini dimasukkan dalam tes variabel list. Nah, untuk tes proporsinya kita ganti menjadi 0,2. Dan untuk define dichotomy kita ganti menjadi cut point dan tulis menjadi 75. Kemudian tekan OK. Nah, hasilnya sudah terlihat. Dari output view SPSS diperoleh nilai eksaksi 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,05 sehingga H0 ditolak. Nah, nilai 0,05 ini didapatkan dari penyelesaian manual.